Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan podcast Anagata. Kali ini yang akan memandu podcast kita yaitu saya sendiri, Irfan Denata, dan kita malah kedatangan tamu istimewa yaitu Bang Ilham Nurtani Yahya dan Bang Arif Febrianto. Halo Bang Ilham. Halo. Halo Bang Arif. Halo. Nah, kita kedatangan dua abang ganteng nih. Di mana abang kedua ini yaitu bagian dari Himatika. Nah, mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih apa itu Himatika. Boleh dong langsung kita berkenalan dan kita bincang-bincang dengan kedua abang ini. Pertama, kita akan berbincang nih dengan Bang Ilham. Dan katanya Bang Ilham nih ketua Himatika loh. Betul enggak, Bang? Alhamdulillah, sekarang diamanahkan sebagai Ketua Umum Himatika. Nah, jadi tepat sekali nih kita langsung berbincang dengan ketuanya nih. Nah, untuk Himatika sendiri tuh Bang, kan masih banyak nih mungkin teman-teman yang belum tahu nih. Boleh dong Abang Ilham nih jelaskan sedikit tentang Himatika? Baik, terima kasih pertanyaan dari Bang Irfan. Jadi untuk teman-teman yang saat ini sedang di podcast Anagata, jadi untuk Himatika sendiri adalah himpunan mahasiswa matematika yang dimana di sini itu seperti sekumpulan orang yang membuat atau yang akan menjadikan Himatika lebih baik untuk kedepannya. Jadi di Himatika sendiri itu banyak sekali yang didapat untuk organisasinya juga, untuk kuliahnya juga. Jadi di sini di Himatika enggak mentok-mentok organisasi, tetapi juga ada namanya silaturahmi atau menjalin kebersamaan. Jadi bagaimana seorang tim atau bagaimana sebuah tim yang dimana di dalam sebuah tim pasti adanya seorang pemimpin dan juga ada namanya pengurus. Jadi di dalam sebuah tim pasti ada yang menjadi koordinator atau yang menjadi pemandu. Jadi untuk pemandu di sini, alhamdulillah untuk sekarang saya diamanahkan sebagai ketua umum dan juga pernah saya ada dapat kata bahwa seorang pemimpin itu jangan sampai tidak mau dikritik karena untuk kedepannya pemimpin pasti akan mendengarkan nih untuk aspirasi-aspirasi dari pengurus-pengurusnya ataupun keluarga Himatika sendiri gitu. Jadi banyak sekali yang didapat ketika menjadi pengurus ataupun menjadi kader lah istilahnya yang meneruskan Himatika. Jadi pengalaman-pengalaman tuh banyak sekali yang didapat. Jadi Himatika tuh seperti keluarga kalau di saya sendiri. Jadi bukan saya sendiri ya, di keluarga besar Himatika udah menganggap sebuah keluarga. Kalau istilahnya itu keluarga ketiga lah. Pertama orang tua, yang kedua dosen, yang ketiga itu keluarga di Himatika. Nah, jadi itulah apa ya sebuah keluarga yang membangun Himatika untuk ke depannya. Nah, itu sih dari saya Bang untuk Himatika. Wah, sangat sangat luar biasa nih kan. Jadi Himatika tuh bukan hanya sekedar organisasi tapi juga banyak manfaat di dalamnya baik itu dari anggotanya maupun dari keluarga mahasiswanya. Nah, jadi seperti yang Abang sampaikan nih, Himatika itu kan bukan hanya sekedar organisasi pada umumnya, tentunya punya kegiatan-kegiatan tersendiri yang bertujuan untuk hal tertentu nih Bang. Nah, apa sih program kerja yang diunggulkan di Himatika itu Bang? Oke, baik, terima kasih pertanyaan Bang Irfan. Jadi untuk program kerja atau kegiatan-kegiatan yang ada di Himatika. Jadi ini menyambung pertanyaan sebelumnya. Jadi di dalam sebuah organisasi pasti ada namanya program kerja. Jadi di mana program kerja sendiri ini membangun visi dan misi untuk organisasi atau himpunan, di sini himpunan mahasiswa matematika untuk lebih baik ke depannya. Jadi salah satu event terbesar yang juga saat ini mulai hampir dilaksanakan dan juga udah mendekati. Nah, itu adalah Komet, kompetisi matematika. Setelah itu ada juga namanya nanti HI training, itu yang ahli desain.
Jadi matematika tidak sekedar jadi guru atau menjadi tenaga pengajar atau yang menjadi di perusahaan. Ada lulusan matematika yang ketika lulus itu bekerja menjadi desain. Nah, itu ada manfaatnya, ada pelatihan desain. Setelah itu ada namanya matematik sport ya, matematik sport. Jadi seperti olahraga yang dimana di sini keluarga Himatika selain menjalin hubungan silaturahmi lebih dekat ke depannya juga membuat apa ya kesehatan. Nah, jadi kesehatan juga terjaga. Jadi di mana banyak lagi sih program kerja yang ada di Himatika yang untuk besar-besarnya itu seperti Komet, setelah itu High Training, setelah itu ada MTC, setelah itu juga ada namanya nanti Karisma. Karisma itu kumpul akrab mahasiswa matematika. Jadi di mana di sini selain dari mahasiswanya, biasa dosen juga memberi arahan ya. Ada juga DDM, dialog dosen mahasiswa. Jadi di mana mahasiswa boleh mengeluarkan aspirasinya terkait perkuliahan online ini gimana, perkuliahan offline ini gimana, itu jadi menjadi gambaran untuk kedepannya lah gitu. Jadi untuk program kerja yang dirancang juga lebih baik lah, atau memang untuk masa pandemi sekarang kan bilang sulit untuk dilaksanakan. Jadi bagaimana program kerja ini harus terlaksana dan juga dengan keadaan yang sekarang. Nah, jangan jadikan pandemi sebagai penghalang untuk kita berkarya gitu. Jadi tetaplah berkarya dengan situasi apapun. Nah, jadi kita mencari solusinya. Itu sih Bang dari saya. Baik, terima kasih Bang Ilham. Sangat sangat tentunya menambah pengetahuan kita lah tentang apa itu himatika. Nah, tadi kan sudah disinggung oleh Bang Ilham nih tentang komet. Nah, sedangkan di sini kita sudah kedatangan Bang Arif nih selaku ketua komet. Halo Bang Arif. Halo Bang Irfan. Oke, nah ini kan Bang Arif nih katanya menjadi ketua komet ya Bang. Betul nggak Bang? Ya, Alhamdulillah saya sekarang diamanahkan sebagai ketua Komet. Oke, jadi Abang ini kan selaku ketua komet nih, boleh dong kami mendengarkan apa itu komet langsung dari Bang Arifnya. Nah, Oke, untuk Komet itu ada singkatannya, yaitu singkatan dari kompetisi matematika. Nah, ini adalah agenda tahunan dari Himatika atau Himpunan Mahasiswa Matematika berupa kompetisi Olimpiade, KTI, dan alat peraga tentang ilmu matematika dan statistika yang dimana sekarang sudah berjalan yang ke-17 tahun. Jadi bisa dibilang Komet ini udah Sweet 17 gitu. oke, jadi komet itu tidak terasa ya Bang, sudah 17 tahun, sudah mencapai usia dewasa kalau sebagai manusia. Nah, oke, jadi seperti yang Abang sampaikan ada beberapa agenda nih dari komet. Tentunya agenda tersebut kan saat ini sedang dalam kondisi pandemi ya Bang. Nah, bagaimana sih bentuk kegiatan komet nantinya dan kapan saja sih kegiatan itu akan dilakukan Bang? Untuk Komet ini terdiri dari 3 lomba, yaitu Komet, itu kompetisi matematika atau Olimpiade Matematika. Yang ini sasarannya untuk siswa-siswi SMA, MA, SMK sederajat se-Kalimantan Barat. Yang selekda untuk seleksi daerah itu akan dilaksanakan tanggal 10 April itu via online dengan menggunakan aplikasi atau website e-ujian untuk pelaksanaan lombanya. Kemudian untuk puncaknya juga online itu dilaksanakan pada tanggal 28 sampai 30 Mei 2021. Kemudian untuk lomba selanjutnya yaitu GAMA atau alat peraga matematika, di mana untuk tahap presentasi dan pameran akan dilaksanakan pada tanggal 28 sampai 29 Mei 2020. Ini akan dilaksanakan secara online juga menggunakan aplikasi Zoom. Kemudian untuk MOB, ini ada MOB siswa dan MOB mahasiswa. Untuk MOB siswa ini sasarannya siswa-siswi SMA, MA, SMK sederajat Kalimantan Barat. Dan untuk MOB
mahasiswa ini untuk mahasiswa se-Indonesia. Kemudian untuk timeline-nya, tahap final presentasi akan dilaksanakan pada tanggal 28 sampai 29 Mei 2021. Itu juga online menggunakan aplikasi atau Google Zoom gitu. Untuk info lebih lanjut tentang Komet, Gamma, atau mob siswa dan mob mahasiswa bisa dicek di IG event Komet. Di sana ada info lengkap tentang Komet. Mungkin bisa kembali ke Bang Irfan. Oke, terima kasih Bang atas infonya. Nah, buat teman-teman pendengar podcast yang setia, bisa untuk yang ingin mengikuti lomba Komet, baik itu mahasiswa maupun siswa, bisa langsung cek ke IG-nya nih. IG-nya. Nah, nanti teman-teman bisa mendapatkan info kapan lombanya dan lombanya seperti apa, lebih detailnya di sana. Nah, terima kasih untuk kedua abang yang hebat dan ganteng ini telah hadir di podcast Anagata. Sampailah kita di akhir dari podcast ini. Nah, terakhir nih, saya ingin minta satu kata dari Bang Ilham dan Bang Arif terkait salah satu yang menggambarkan dari Komet dan Himatika. Nah, untuk Bang Ilham, satu kata untuk Himatika. Satu kata buat Himatika Jaya. Oke, jadi satu kata untuk Himatika Jaya. Selanjutnya Bang Arif nih, satu kata untuk Komet. Oke, kalau dari saya satu kata untuk Komet, semangat. Oke, semangat. Nah, tetap semangat untuk kita semua. Nah, jadi terima kasih untuk Bang Ilham dan Bang Arif yang telah berkunjung ke podcast kita dan bisa sharing-sharing di sini terkait Imatika, terkait Komet. Nah, untuk teman-teman pendengar podcast Anagata, jangan bosan untuk mendengarkan, nantikan podcast selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan jadikan pandemi sebagai alasan. Jaga diri, jaga hati, jaga pikiran, tetap sehat. Salam perbaikan, hidup mahasiswa. Selamat jumpa di podcast selanjutnya.